Nabi Zakaria mulai mengasuh Maryam dan mendidiknya serta menghormatinya sampai ia dewasa. Maryam memiliki tempat khusus di dalam masjid. Ia mempunyai suatu mihrab yang di situ ia beribadah. Jarang sekali ia meninggalkan tempatnya. Ia selalu beribadah dan sholat di dalamnya serta berzikir dan bersyukur dan menuangkan cintanya kepada Allah. Sesekali Zakaria mengunjunginya di mihrab. Suatu hari, ketika Zakaria menemuinya dan ia melihat sesuatu yang mencengangkan. Pada pagi itu Zakaria menemui Maryam di mihrabnya, lalu ia mendapati banyak buah-buahan yang sebenarnya sudah tidak musim pada waktu itu. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Kisah ini Allah cantumkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 37-38. Nabi Zakaria adalah seorang tua dan rambutnya sudah dikelilingi uban. Ia merasa bahwa tidak lama lagi hidupnya akan berakhir, begitu juga istrinya yang juga bibi dari Maryam. Adalah seseorang wanita tua sepertinya yang belum melahirkan seseorang pun dalam hidupnya karena ia wanita yang mandul. Nabi Zakaria menginginkan agar ia mendapatkan seorang anak laki-laki yang akan mewarisi ilmunya dan akan menjadi nabi yang dapat membimbing kaumnya dan berdakwah kepada mereka untuk mengikuti kitab Allah. Zakaria tidak menyampaikan keinginan ini kepada seseorang pun, bahkan kepada istrinya, tetapi Allah mengetahuinya sebelum pikiran itu disampaikan. Zakaria berkata pada dirinya, Maha Suci Allah dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi ubar, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedang istriku adalah seseorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Allah mengisahkan dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 2-6. Nabi Zakaria meminta kepada penciptanya tanpa mengangkat suara keras-keras agar dia memberinya seorang lelaki yang mewarisi kenabian dan hikmah serta keutamaan dan ilmu. Nabi Zakaria khawatir kaumnya akan tersesat setelahnya di mana tidak ada seorang nabi setelahnya. Allah mengkabulkan doa Zakaria. Belum lama Nabi Zakaria berdoa kepada Allah hingga malaikat memanggilnya saat ia sholat di mihrab. "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, yaitu akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Quran Surah Maryam ayat 7. Zakaria kaget dengan berita ini. Bagaimana ia dapat memiliki seorang anak? Karena saking gembiranya, Zakaria sangat terguncang dan dengan penuh keheranan ia bertanya, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Ia heran bagaimana ia mempunyai anak, sementara ia sudah tua dan istrinya pun wanita yang mandul. Allah berfirman, "Hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali." Allah telah mengisahkan dalam Quran Surah Maryam ayat 8-9. Para malaikat memberitahunya bahwa ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendaknya pasti terlaksana. Tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang diinginkan di alam ini pasti terjadi. Allah telah menciptakan Zakaria sebelumnya dan beliau pun sebelumnya tidak pernah ada. Segala sesuatu diciptakan Allah hanya dengan kehendaknya. Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata, "Jadilah." Maka jadilah ia. Quran Surah Yasin ayat 82. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat." Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, "Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang,
Quran Surah Maryam ayat 10-11. Allah memberitahunya bahwa akan terjadi 3 hari di mana di dalamnya ia tidak mampu berbicara, padahal saat itu ia sehat-sehat saja, tidak sakit. Jika hal ini terjadi padanya, maka hendaklah ia yakin bahwa istrinya hamil dan bahwa mukjizat Allah benar-benar terwujud. Kemudian hendaklah saat itu ia berbicara kepada manusia melalui isyarat dan banyak bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan sore. Zakaria keluar pada suatu hari kepada manusia dan hatinya dipenuhi dengan syukur. Ia ingin berbicara dengan mereka, namun ia mengetahui bahwa ia tidak mampu berbicara. Zakaria mengetahui bahwa mukjizat Allah telah terwujud, lalu ia mengisyaratkan kepada kaumnya agar mereka bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan sore. Ia pun selalu bertasbih kepada Allah dalam hatinya. Zakaria merasakan kegembiraan yang sangat dalam. Malaikat memberitahunya tentang kelahiran seorang anak lelaki yang Allah menamakannya Yahya. Untuk pertama kalinya kita di hadapan seorang anak yang ayahnya tidak memberikan nama kepadanya dan ibunya pun tidak memilihkan nama untuknya, tetapi Allah yang memberinya nama. Dengan kemuliaan yang agung ini, Allah menyampaikan berita gembira kepada Zakaria bahwa anaknya Yahya akan membenarkan kalimat Allah dan akan menjadi seorang yang mulia dan seorang nabi dari orang-orang yang saleh. Zakaria gemetar karena saking gembiranya. Air matanya mulai berlinangan dan jenggotnya yang putih mulai basah. Ia sholat kepada Allah sebagai tanda syukur atas pengkabulan doanya dan kelahiran Yahya.